Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dari kelas 6A02. Saya sendiri Delsiana Imul NIM 041, rekan saya Santi Nurhayati NIM 050, dan Vinda Menintias NIM 053. Baik, pada kesempatan ini kelompok kami akan membahas materi tentang laba atas transaksi antar perusahaan aktiva tetap. Langsung saja ke materi, yaitu yang pertama, laba atas transaksi antar perusahaan aktiva tetap. Transaksi antar perusahaan afiliasi yang melibatkan penjualan, pembelian aktiva tetap menimbulkan laba dan rugi yang belum direalisasi bagi entitas konsolidasi. Entitas konsolidasi akan mengeliminasi atau menangguhkan laba dan rugi dalam pelaporan hasil operasi dan posisi keuangannya. Menurut metode ekuitas, laba dan rugi tersebut juga dieliminasi dalam pelaporan posisi keuangan serta hasil operasi perusahaan induk. Yang berikut laba antar perusahaan atas aktiva tetap yang tidak dapat disusutkan. Transfer aktiva tetap yang tidak dapat disusutkan di antara perusahaan-perusahaan afiliasi pada harga selain nilai buku akan menghasilkan laba atau rugi yang belum direalisasi bagi entitas konsolidasi. Keuntungan atau kerugian antar perusahaan disajikan dalam laporan laba rugi perusahaan pada tahun penjualan. Akan tetapi, keuntungan atau kerugian semacam itu belum direalisasi dan harus dieliminasi dari laba investasi dalam konsolidasi satu baris oleh perusahaan induk. Setiap keuntungan atau kerugian atas penjualan downstream dari perusahaan induk kepada perusahaan anak pada awalnya diasumsikan dalam laba perusahaan induk dan harus dieliminasi sebesar 100%. Setiap laba atau rugi atas penjualan upstream dari perusahaan anak kepada perusahaan induk dicatat dalam akun perusahaan anak. Yang berikut penjualan downstream tanah. Stan Corporation adalah perusahaan anak yang dimiliki 90% oleh Park Corporation yang diperoleh seharga sebesar $270.000 pada 1 Januari 2006. Biaya investasi sama dengan nilai buku dan nilai wajar kepemilikan yang diperoleh. Laba bersih Stan tahun 2006 adalah $70.000 dan laba Park di luar labanya dari Stan adalah sebesar $90.000. Laba Park termasuk keuntungan sebesar $10.000 yang belum direalisasi atas tanah yang seharga pokok sebesar $40.000 dan telah dijual kepada Stan seharga $50.000. Investasi dalam Stan plus A sebesar $63.000 di debit. Laba dari Stan R plus SE sebesar $63.000 di kredit. Untuk mencatat 90% dari $70.000 laba yang dilaporkan oleh Stan. Laba dari Stan min R min SE sebesar $10.000 di debit dan investasi dalam Stan min A sebesar $10.000 di kredit. Untuk mengeliminasi laba yang belum direalisasi atas penjualan tanah kepada Stan. Keuntungan atas penjualan tanah tidak boleh dicantumkan dalam laporan laba rugi konsolidasi, karena tanah harus disajikan dalam neraca konsolidasi pada harga pokoknya sebesar $40.000. Ayat jurnal A akan mengeliminasi keuntungan atas penjualan tanah dengan mengurangi akun tanah menjadi $40.000 dikurang harga pokoknya bagi entitas konsolidasi. Ini merupakan satu-satunya ayat jurnal yang berbeda secara signifikan dari penyesuaian dan eliminasi yang diilustrasikan pada bab-bab sebelumnya. Keuntungan atas penjualan tanah min GA min SE sebesar $10.000 di debit dan tanah min A sebesar $10.000 di kredit. Untuk mengeliminasi keuntungan atas penjualan tanah antar perusahaan dan mengurangi tanah ke dasar biayanya. Yang berikut, tanah yang disajikan terlalu tinggi akan terus disajikan dalam neraca terpisah Stan pada tahun-tahun berikutnya sampai tanah tersebut dijual kepada pihak luar entitas konsolidasi. Tetapi keuntungan atas tanah tidak disajikan dalam laporan laba rugi terpisah Park pada tahun-tahun berikutnya. Investasi dalam Stan plus A sebesar $10.000 di debit dan tanah sebesar $10.000 di kredit. Untuk mengurangi tanah ke dasar biayanya dan menyesuaikan akun investasi untuk menetapkan resiprositas dengan akun ekuitas Stan pada awal periode. Berikut adalah kertas kerja konsolidasi Park Corporation dan perusahaan anak untuk tahun yang
berakhir tanggal 31 Desember 2006. Yang berikut penjualan pada tahun berikutnya kepada entitas luar. Asumsikan bahwa Stan menggunakan tanah selama 3 tahun dan menjualnya seharga $65.000 pada tahun 2010. Pada tahun penjualan, Stan melaporkan keuntungan sebesar $15.000, yaitu hasil penjualan sebesar $65.000 dikurangi harga pokok sebesar $50.000. Tetapi keuntungan bagi entitas konsolidasi adalah sebesar $25.000 atau hasil penjualan $65.000 dikurangi harga pokok bagi Park sebesar $40.000. Park mengakui keuntungannya atas tanah tahun 2020 menurut metode ekuitas dengan menyesuaikan laba investasinya pada tahun tersebut. Investasi dalam Stan plus A sebesar $10.000 di debit, laba dari Stan R plus SE sebesar $10.000 di kredit, yaitu untuk mengakui laba atas penjualan tanah Stan yang sebelumnya ditangguhkan. Ayat jurnal pada pembukuan terpisah Park ini menetapkan kembali persamaan antara akun investasi dan 90% ekuitas Stan pada tanggal yang sama. Ayat jurnal kertas kerja berikut akan menyesuaikan keuntungan sebesar $15.000 bagi Stan dengan keuntungan konsolidasi atas tanah sebesar $25.000. Investasi dalam Stan plus A sebesar $10.000 di debit dan keuntungan atas tanah GA plus SE sebesar $10.000 di kredit. Untuk menyesuaikan keuntungan atas penjualan tanah dengan ketentuan $25.000 bagi entitas konsolidasi. Yang berikut penjualan upstream tanah. Untuk mengilustrasikan akuntansi dalam penjualan upstream aktiva tetap yang tidak dapat disusutkan. Asumsikan bahwa Park membeli tanah yang disebutkan dalam bagian sebelumnya. Laba bersih Stan untuk tahun 2006 adalah sebesar $70.000 dan laba Park di luar labanya dari Stan adalah sebesar $90.000. Akan tetapi laba yang sebelumnya direalisasi atas penjualan tanah antar perusahaan sebesar $10.000 sekarang termasuk dalam laba Stan, bukan Park. Investasi dalam Stan plus A sebesar $63.000 di debit, laba dari Stan R plus SE sebesar $63.000 di kredit, yaitu untuk mencatat 90% laba bersih yang dilaporkan oleh Stan. Laba dari Stan min R min SE sebesar $9.000 di debit dan investasi pada Stan min A sebesar $9.000 di kredit, yaitu untuk mengeliminasi 90% laba yang belum direalisasi sebesar $10.000 atas tanah yang dibeli dari Stan. Penjualan pada tahun berikutnya kepada entitas luar. Asumsikan bahwa Park menggunakan tanah tersebut selama 3 tahun dan menjualnya pada 2010 seharga $65.000. Pada tahun berjalan, Park akan melaporkan keuntungan sebesar $15.000 atau hasil penjualan sebesar $65.000 dikurangi harga pokok sebesar $50.000. Tetapi keuntungan bagi entitas konsolidasi adalah sebesar $25.000 yang dialokasikan sebesar $24.000 atau $15.000 ditambah $10.000 dikali 0,9 kepada pemegang saham mayoritas laba bersih konsolidasi dan $1.000 kepada pemegang saham minoritas. Investasi dalam Stan plus A sebesar $9.000 di debit, laba dari Stan R plus SE sebesar $9.000 di kredit, yaitu untuk mengakui laba atas penjualan tanah antar perusahaan yang sebelumnya ditangguhkan. Berikut adalah kertas kerja konsolidasi Park Corporation dan perusahaan anak untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2006. Laba antar perusahaan atas aktiva tetap yang dapat disusutkan. Penjualan aktiva tetap antar perusahaan yang terkena penyusutan, depresi atau amortisasi yang menghasilkan keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi disajikan dalam akun perusahaan afiliasi penjual. Perusahaan harus mengeliminasi pengaruh keuntungan dan kerugian tersebut
dari laporan keuangan perusahaan induk dan konsolidasi sampai entitas konsolidasi merealisasikannya melalui penjualan kepada entitas lain atau melalui penggunaan dalam entitas konsolidasi. Pengaruh awal keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi dari penjualan downstream, yaitu aktiva yang dapat disusutkan, sama dengan aktiva yang tidak dapat disusutkan. Keuntungan atau kerugian terdapat dalam akun perusahaan induk pada tahun berjalan dan harus dieliminasi oleh perusahaan induk untuk menentukan laba investasinya menurut metode ekuitas. Penjualan downstream pada akhir tahun. Asumsikan bahwa Perry Corporation menjual mesin kepada Super Corporation, yaitu perusahaan anak yang dimiliki 80% pada tanggal 31 Desember 2006. Mesin tersebut mempunyai biaya yang belum disusutkan sebesar $50.000. Pada tanggal ini, harga pokok sebesar $90.000 dan akumulasi penyusutan sebesar $40.000 dan dijual kepada shopper dengan harga $80.000. Berikut adalah pembukuan Perry yang disajikan dalam bentuk dolar. Kas plus A 80.000 di debit, akumulasi penyusutan 40.000 di debit, mesin 90.000 di kredit, keuntungan atas penjualan mesin 30.000 di kredit. Kemudian untuk pembukuan shopper yaitu mesin 80.000 di debit dan kas 80.000 di kredit. Selanjutnya ada keuntungan yang belum direalisasikan pada pembukuan Perry pada tanggal 31 Desember 2006 sehingga Perry menyesuaikan laba investasinya dalam tahun 2006 menurut metode ekuitas untuk seluruh keuntungan yang belum direalisasi. Untuk ayat jurnalnya yaitu laba dari shopper $30.000 di debit dan investasi dalam shopper $30.000 di kredit. Kemudian, keuntungan atas mesin tidak boleh disajikan dalam laporan laba rugi konsolidasi tahun 2006. Dan Perry harus mencantumkan mesin dalam neraca konsolidasi sebesar $50.000, yaitu biaya yang dapat disusutkan oleh entitas konsolidasi. Untuk ayat jurnalnya yaitu keuntungan atas penjualan mesin sebesar $30.000 di debit dan mesin $30.000 di kredit. Penjualan downstream pada awal tahun. Asumsikan bahwa pada tanggal 1 Januari 2006, yaitu tanggal penjualan antar perusahaan, mesin itu mempunyai sisa umur manfaat 5 tahun dan diperkirakan tidak mempunyai nilai residu pada tanggal 31 Desember 2010. Metode penyusutan yang digunakan adalah garis lurus. Ayat jurnal untuk mencatat penjualan dan pembelian sama seperti untuk penjualan pada tanggal 31 Desember. Namun, shopper juga mencatat beban penyusutan sebesar $16.000 untuk tahun 2006. Dari penyusutan sebesar $16.000 ini, $10.000 didasarkan pada biaya bagi entitas konsolidasi dan $6.000 didasarkan pada keuntungan yang belum direalisasi sebesar $30.000. $6.000 itu dianggap sebagai pengakuan bagian per bagian atau 1/5 dari keuntungan yang belum direalisasi atas transaksi antar perusahaan sebesar $30.000. Untuk ayat jurnalnya yaitu laba dari shopper sebesar $30.000 di debit, investasi dalam shopper sebesar $30.000 di kredit, investasi dalam shopper yaitu yang menambah A $6.000 di debit dan laba dari shopper $6.000 di kredit. Pengaruh penjualan downstream terhadap kertas kerja konsolidasi. Pengaruh penjualan mesin antar perusahaan pada tanggal 1 Januari terhadap laporan keuangan konsolidasi
Diilustrasikan dalam sebagian kertas kerja konsolidasi sebagai berikut, yang disajikan dalam ribuan. Untuk Perry yaitu keuntungan atas penjualan mesin sebesar $30.000, kemudian 80% dari super yaitu bahan penyusutan sebesar $16.000 dan mesin sebesar $80.000 serta akumulasi penyusutan sebesar $16.000. Untuk penyesuaian dan eliminasi yaitu pada keuntungan atas penjualan mesin A sebesar $30.000, kemudian bahan penyusutan atau B sebesar $6.000 dan mesin sebesar $30.000 serta akumulasi penyusutan sebesar $6.000. Kemudian untuk laporan konsolidasi ini hasil dari pengurangan perusahaan dikurangi penyesuaian dan eliminasi. Untuk bahan penyusutan yaitu sebesar $10.000, kemudian mesin sebesar $50.000 dan akumulasi penyusutan sebesar $10.000. Pengaruh penjualan downstream terhadap kertas kerja konsolidasi. Ayat jurnal kertas kerja konsolidasi yang pertama mengeliminasi keuntungan yang belum direalisasi atas mesin sebesar $30.000 dan mengurangi nilai mesin ke dasar biayanya bagi entitas konsolidasi pada saat penjualan antar perusahaan. Ayat jurnal kedua mengurangi beban penyusutan dan akumulasi penyusutan untuk menyesuaikan pos-pos tersebut ke dasar biaya yang disusutkan bagi entitas konsolidasi pada tanggal 31 Desember 2006. Perhitungan hak minoritas tidak dipengaruhi oleh penyesuaian kertas kerja karena penjualan bersifat downstream. Pada setiap tahun mulai tahun 2007 hingga 2010, Perry Corporation menyesuaikan laba investasinya untuk pengakuan perbagian keuntungan yang belum diakui atas mesin dengan ayat jurnal berikut ini. Untuk tahun 2007, 2008, 2009, dan 2010, yaitu ayat jurnalnya investasi dalam shopper sebesar 6.000 di debit dan laba dari shopper sebesar 6.000 di kredit. Karenanya pada tanggal 31 Desember 2010, yaitu akhir umur manfaat mesin, Perry akan mengakui keuntungan sebesar $30.000 sebagai laba investasi. Saldo akun investasi Perry akan merefleksikan eliminasi dan pengakuan bagian perbagian atas keuntungan yang belum direalisasi sebagai berikut. Eliminasi keuntungan atas mesin pada tahun 2006 yaitu $30.000. Untuk pengakuan bagian perbagian keuntungan melalui penyusutan pada tahun 2006 sampai dengan 2010 itu sama yaitu plus $6.000. Kemudian untuk pengaruh terhadap saldo investasi per 31 Desember yaitu pada tahun 2006 diperoleh min $24.000, kemudian 2007 diperoleh min $18.000, 2008 diperoleh min $12.000, 2009 diperoleh min $6.000, kemudian 2010 yaitu diperoleh 0. Dalam kertas kerja konsolidasi perlu ditetapkan resiprositas antara akun investasi dan ekuitas anak pada awal periode sebelum mengeliminasi saldo resiprokal. Jadi, pengaruh keuntungan yang belum direalisasi terhadap akun investasi per 31 Desember 2006 dieliminasi dalam kertas kerja konsolidasi pada tahun 2007 dengan ayat jurnal kertas kerja berikut ini, yaitu investasi dalam shopper sebesar $24.000 di debit, akumulasi penyusutan $6.000 di debit, dan mesin sebesar $30.000 di kredit. Selanjutnya penjualan upstream aktiva tetap yang dapat disusutkan. Penjualan upstream aktiva tetap yang dapat disusutkan dari perusahaan anak kepada perusahaan induk menghasilkan keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi dalam akun perusahaan anak
pada tahun terjadinya penjualan, kecuali aktiva dijual pada nilai bukunya. Berikut adalah kertas kerja konsolidasi, peri corporation, dan perusahaan anak untuk tahun 2007, 2008, 2009, dan 2010 yang disajikan dalam ribuan. Pengaruh keuntungan atas penjualan upstream diilustrasikan pada contoh berikut ini. Pruitt Corporation membeli sebuah truk dari Scott Corporation, perusahaan anak yang dimiliki 80% oleh Pruitt, pada tanggal 1 Januari 2006. Informasi lainnya sebagai berikut. Jika Scott menjual truk tersebut kepada Pruitt seharga $12.000 tunai, Scott dan Pruitt membuat air jurnal berikut pada pembukuan terpisahnya untuk tahun 2006. Untuk laba bersih yang dilaporkan oleh Scott untuk tahun 2006 yaitu sebesar $50.000. Kemudian untuk umur manfaat truk per 1 Januari 2006 yaitu 3 tahun. Metode penyusutan yang digunakan yaitu garis lurus. Nilai tukar tambah truk per 31 Desember 2008 yaitu $3.000. Biaya truk bagi Scott yaitu $14.000. Dan akumulasi penyusutan truk per 31 Desember 2005 yaitu $5.000. Selanjutnya, pengaruh penjualan upstream terhadap pembukuan terpisah perusahaan afiliasi. Untuk pembukuan Scott pada 1 Januari 2006 yaitu kas plus A sebesar $12.000 di debit, akumulasi penyusutan plus A sebesar $5.000 di debit, truk min A sebesar $14.000 di kredit, keuntungan atas penjualan truk GA plus SE sebesar $3.000 di kredit. Ini untuk mencatat penjualan truk. Kemudian pembukuan Pruitt pada 1 Januari 2006 yaitu truk plus A sebesar $12.000 di debit dan kas min A sebesar $12.000 di kredit. Ini untuk mencatat pembelian truk. Selanjutnya 31 Desember 2006 untuk beban penyusutan yaitu beban penyusutan $3.000 di debit dan akumulasi penyusutan $3.000 di kredit. Kemudian pada 31 Desember 2006 untuk laba investasi yaitu investasi dalam Scott $38.400 di debit dan laba dari Scott $38.400 di kredit. Kemudian bagian atas laba bersih yang dilaporkan Scott yaitu $50.000 dikali 80% yang diperoleh sebesar $40.000. Kemudian dikurangi keuntungan atas truk yang belum direalisasi yang diperoleh dari $3.000 dikali 80% yaitu hasilnya min $2.400. Kemudian ditambah pengakuan bagian per bagian atas keuntungan yaitu yang diperoleh dari keuntungan sebesar $3.000 dibagi 3 tahun kemudian dikali 80% diperoleh hasil $800. Kemudian laba investasi untuk tahun 2006 yaitu sebesar $38.400. Pengaruh penjualan upstream terhadap kertas kerja konsolidasi. Investasi saham slot 80%. 31 Desember 2005 sebesar $400.000 bertambah laba 2006 sebesar $38.400 sehingga 31 Desember 2006 sebesar $438.400. Bertambah laba tahun 2007 sebesar $40.800 sehingga pada tanggal 31 Desember 2007 saldo sebesar $479.200. Ditambah laba tahun 2008 sebesar $40.800 sehingga saldo pada tanggal 31 Desember 2008 sebesar $520.000.
80% ekuitas Scott. 31 Desember 2005 sebesar $400.000, bertambah laba 2006 sebesar 40.000, sehingga saldo 31 Desember 2006 sebesar 440.000, bertambah laba tahun 2007 sebesar 40.000, sehingga 31 Desember 2007 sebesar 480.000. Bertambah laba tahun 2008 sebesar 40.000, sehingga saldo pada tanggal 31 Desember 2008 sebesar $520.000. 100% ekuitas Scott. 31 Desember 2005 sebesar $500.000, bertambah laba tahun 2006 sebesar 50.000, sehingga 31 Desember 2006 sebesar 550.000, bertambah laba tahun 2007 sebesar 50.000, sehingga saldo 31 Desember 2007 sebesar 600.000, bertambah laba tahun 2008 sebesar 50.000, sehingga saldo 31 Desember 2008 sebesar $650.000. Akun investasi Fruit dalam Scott pada 31 Desember 2006 adalah $1.600 di bawah nilai buku tercatatnya, yaitu sebesar $438.400 dibandingkan dengan $440.000. Dan pada tanggal 31 Desember 2007 adalah $800 di bawah nilai buku tercatatnya, yaitu $479.200 dibandingkan dengan $480.000. Pada tanggal 31 Desember 2008, keuntungan atas truk sebesar $3.000 telah direalisasi melalui penyusutan. Bagian Fruit atas keuntungan tersebut sebesar $2.400 telah diakui sebesar $800 per tahun 2006, 2007, dan 2008. Jadi resiprositas antara akun investasi Fruit dan nilai buku tercatatnya ditetapkan kembali pada akhir tahun 2008. Sebagian kertas kerja konsolidasi tahun 2006, yaitu tahun terjadinya penjualan, disajikan di bawah ini, diikuti dengan ayat jurnal kertas kerja dalam bentuk jurnal. Akuntansi penyusutan 1.000 di debit, beban penyusutan 1.000 di kredit. Jurnal tersebut untuk menganalisis pengaruh laba yang belum direalisasi tahun berjalan dari akun penyusutan. Keuntungan atas penjualan truk sebesar 3.000 di debit, truk 3.000 di kredit. Jurnal tersebut untuk mengeliminasi keuntungan yang belum direalisasi dan mengurangi truk ke dasar biaya. Laba dari Scott sebesar 38.400 di debit, investasi dalam Scott sebesar 38.400 di kredit. Jurnal tersebut untuk mengeliminasi laba investasi dan menyesuaikan akun investasi dengan saldo awal periodenya. Beban hak minoritas sebesar 9.600 di debit, hak minoritas sebesar 9.600 di kredit. Jurnal tersebut untuk memasukkan bagian hak minoritas atas laba dan dividen perusahaan anak. Ekuitas Scott 1 Januari 2006 sebesar 500.000 di debit, investasi dalam Scott sebesar 400.000 di kredit, hak minoritas 1 Januari 2006 sebesar 100.000 di kredit. Jurnal tersebut untuk mengeliminasi akun resiprokal investasi dan ekuitas dan untuk menetapkan hak minoritas awal. Sebagian kertas kerja konsolidasi dan ayat jurnal kertas kerja dalam bentuk jurnal untuk tahun 2007, yaitu tahun pertama berikutnya setelah penjualan upstream. Akumulasi penyusutan 1.000 di debit, beban penyusutan 1.000 di kredit. Jurnal tersebut untuk mengeliminasi pengaruh keuntungan tahun 2006 yang belum direalisasi dari akun penyusutan saat ini. Akumulasi penyusutan sebesar 1.000 di debit, investasi dalam Scott
1.600 di debit, hak minoritas 1 Januari 2007 400 di debit, truk 3.000 di kredit. Jurnal tersebut untuk mengeliminasi pengaruh keuntungan tahun 2006 yang belum direalisasi dari akun akumulasi penyusutan dan truk serta untuk membebankan keuntungan yang belum direalisasi sebesar $2.000 per 1 Januari ke akun investasi 80% dan hak minoritas 20%. Laba dari Scrot 40.800 di debit, investasi dalam Scrot 40.800 di kredit. Jurnal tersebut untuk mengeliminasi laba investasi dan untuk menyesuaikan akun investasi dalam saldo awal periodenya. Beban hak minoritas 10.200 di debit, hak minoritas 10.200 di kredit. Jurnal tersebut untuk memasukkan bagian hak minoritas atas laba dan dividen perusahaan anak. Ekuitas Scrot pada 1 Januari 2007 sebesar 550 di debit, investasi dalam Scrot 440 di kredit, hak minoritas 1 Januari 2007 sebesar 110 di kredit. Jurnal tersebut untuk mengeliminasi akun resiprokal investasi dan ekuitas serta untuk menetapkan hak minoritas awal. Pengaruh penjualan upstream terhadap tahun berikutnya. Pada tahun 2007, tahun pertama berikutnya setelah penjualan antar perusahaan, baik akun investasi awal maupun hak minoritas awal dipengaruhi oleh keuntungan yang belum direalisasi. Ayat jurnal kertas kerja B mengalokasikan keuntungan yang belum direalisasi sebesar $2.000 ke akun investasi dalam Scrot sebesar 80% dan ke hak minoritas awal sebesar 20%. Debit pada akun investasi dalam Scrot menyesuaikan perbedaan sebesar $1.600 antara akun investasi dan 80% ekuitas Scrot pada tanggal 31 Desember 2006. Pendebitan hak minoritas sebesar $400 yang diperlukan untuk menyesuaikan hak minoritas awal tahun 2007 menjadi $109.600 sama dengan hak minoritas akhir tahun 2006. Tahun 2008, 2 tahun berikutnya dalam ribuan. Akumulasi penyusutan 1.000 di debit, beban penyusutan 1.000 di kredit. Jurnal tersebut untuk mengeliminasi pengaruh keuntungan tahun 2006 yang belum direalisasi dari akun penyusutan saat ini. Akumulasi penyusutan 2.000 di debit, investasi dalam Scrot 800 di debit, hak minoritas 1 Januari 2007 200 di debit, dan truk 3.000 di kredit. Jurnal tersebut untuk mengeliminasi pengaruh keuntungan tahun 2006 yang belum direalisasi dari akun akumulasi penyusutan untuk truk serta membebankan keuntungan yang belum direalisasi sebesar $1.000 pada 1 Januari ke akun investasi 80% dan ke hak minoritas 20%. Laba dari Scrot 48 di debit, investasi dalam Scrot 40.800 di kredit. Jurnal tersebut untuk mengeliminasi laba investasi dan untuk menyesuaikan akun investasi dengan saldo awal periodenya. Beban hak minoritas 10.200 di debit, hak minoritas 10.200 di kredit. Jurnal tersebut untuk memasukkan bagian hak minoritas atas laba dan dividen perusahaan anak. Ekuitas Scrot 1 Januari 2007 600.000 di debit, investasi dalam Scrot 480.000 di kredit, hak minoritas 1 Januari 2007 120.000 di kredit. Jurnal tersebut untuk mengeliminasi akun resiprokal pendapatan dan ekuitas serta untuk menentukan hak minoritas awal.
Menjual aktiva tetap selain pada nilai wajarnya. Penjualan aktiva tetap antar perusahaan yang menderita kerugian memerlukan evaluasi khusus untuk meyakinkan bahwa kerugian tersebut tidak perlu diakui oleh perusahaan afiliasi penjual pada pembukuan terpisahnya sebelum penjualan antar perusahaan atau dalam situasi tidak ada penjualan antar perusahaan. Konsolidasi dengan kerugian atas penjualan antar perusahaan. Pada dasarnya, prosedur konsolidasi untuk mengakui kerugian antar perusahaan sama dengan prosedur untuk mengeliminasi keuntungan yang belum direalisasi. Asumsikan bahwa mesin pada contoh sebelumnya mempunyai sisa umur manfaat selama 5 tahun ketika dijual kepada perusahaan anak yang dimiliki 90% seharga $20.000. Perusahaan induk tersebut menderita kerugian yang belum direalisasi sebesar $10.000 yang diakui atas dasar bagian per bagian selama 5 tahun. Jika laba bersih perusahaan anak pada tahun 2006 sebesar $200.000 dan tidak ada transaksi antar perusahaan lainnya, perusahaan induk mencatat laba dari perusahaan anak sebagai berikut. Investasi dalam perusahaan anak 188 di debit, laba dari perusahaan anak 188 di kredit. Jurnal tersebut untuk mencatat laba tahun 2006 yang ditentukan sebagai berikut. Ekuitas dalam laba perusahaan anak $200.000 dikali 90% sebesar 180.000 ditambah kerugian yang belum direalisasi atas mesin sebesar 10.000 dikurangi pengakuan bagian per bagian atas kerugian $10.000 dibagi 5 tahun sebesar 2.000, yaitu diperoleh $188.000. Ayat jurnal kertas kerja konsolidasi yang terkait dengan rugi antar perusahaan tahun 2006 adalah sebagai berikut. Mesin 10.000 di debit, kerugian atas penjualan mesin 10.000 di kredit. Jurnal tersebut untuk mengeliminasi kerugian antar perusahaan yang belum direalisasi atas penjualan downstream. Beban penyusutan 2.000 di debit, akumulasi penyusutan 2.000 di kredit. Jurnal tersebut untuk meningkatkan beban penyusutan guna merefleksikan penyusutan atas dasar biaya. Pada tahun 2007 hingga 2010, laba perusahaan induk dari perusahaan anak akan dikurangi sebesar $2.000 setiap tahunnya berdasarkan metode ekuitas. Laba bersih konsolidasi juga dikurangi sebesar $2.000 untuk tiap-tiap tahunnya melalui ayat jurnal kertas kerja guna mengeliminasi pengaruh kerugian antar perusahaan tersebut. Eliminasi ini mengurangi laba konsolidasi dengan meningkatkan beban penyusutan ke dasar biaya untuk tujuan laporan konsolidasi. Berikut ayat jurnal kertas kerja tahun 2007. Mesin 10.000 di debit, beban penyusutan 2.000 di debit, akumulasi penyusutan 4.000 di kredit, investasi pada perusahaan anak 8.000 di kredit. Jurnal tersebut untuk mengeliminasi pengaruh kerugian penjualan antar perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.